Tahun 2000-an bisa dibilang sebagai era keemasan bagi band-band emo dan post-hardcore. Saat itu, banyak sekali band yang bermunculan dengan ciri khas serupa, mulai dari vokal tinggi yang emosional, scream yang agresif, riff berat khas metalcore, hingga lirik-lirik penuh gejolak batin. Tapi, walaupun pendekatannya mirip, setiap band punya cara unik dalam menyampaikan identitas mereka. Salah satu band yang menonjol di antara banyaknya nama besar adalah A Skylit Drive. Meskipun mereka mengikuti formula umum genre ini, cara mereka menyajikan musik berhasil mencuri perhatian ribuan, bahkan jutaan penggemar. Namun, di balik popularitasnya tersebut, tersimpan serangkaian konflik internal yang begitu rumit dan menyakitkan. Pergantian personil, drama pribadi, hingga dualisme band membuat A Skylit Drive nyaris lenyap dari radar, terutama setelah tahun 2017. Dan dari semua informasi yang udah gua baca dan telusuri, kecil kemungkinan konflik ini bisa benar-benar terselesaikan. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya guys, biar gua makin semangat bikin konten tentang dunia permusikan di era 2000-an yang penuh dengan kenangan. Buat yang udah subscribe, gua doain semoga rezeki kalian semakin lancar ya guys. Dan buat yang belum, gua doain semoga kalian cepat dapat kerja dengan gaji yang besar. Kalau udah, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. A Skylit Drive adalah band post-hardcore asal Lodi, California yang terbentuk pada tahun 2006. Mereka dikenal lewat kombinasi vokal tinggi melengking, scream yang agresif, dan sentuhan synthesizer serta elemen elektronik yang cukup dominan. Formasi awalnya terdiri dari 6 anggota, dengan Jordan Blake sebagai vokalis pertama. Jordan menjadi frontman di debut mini album mereka yang bertajuk She Watched the Sky yang dirilis pada tahun 2007. Namun sayangnya, Jordan harus keluar dari band karena masalah kesehatan yang disebut-sebut terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Setelah Jordan keluar, proses pencarian vokalis baru sempat berjalan alot. Craig Mabbitt yang merupakan vokalis Escape the Fate serta sebelumnya di Bless the Fall sempat mengisi posisi vokal sementara saat A Skylit Drive Tour. Selain itu, ada juga Johnny Craig dari Dance Gavin Dance yang juga pernah dirumorkan akan bergabung, walau akhirnya tak jadi permanen. Hingga pada tahun 2008, Michael Jackmin resmi bergabung dan menjadi wajah serta suara ikonik dari band A Skylit Drive. Formasi ini merilis album yang bertajuk Wires and the Concept of Breathing yang dirilis pada tahun 2008, yang langsung disambut antusias oleh penggemar skena post-hardcore dan screamo era MySpace pada saat itu. Setelah itu, A Skylit Drive terus produktif dengan merilis beberapa album lainnya. Namun, seiring bertambahnya karya mereka, dinamika internal dari band mulai menunjukkan keretakan. Konflik serius dimulai saat Joey Wilson, sang gitaris, keluar pada tahun 2012. Lalu di tahun 2014, dua anggota penting lainnya yaitu Brian White sang basis dan Corey Lackway sang drummer juga ikut mundur karena perbedaan visi kreatif. Tapi puncak permasalahan band ini terjadi antara tahun 2015 hingga 2017 saat dua anggota yang tersisa dari era awal yaitu Michael Jackmin dan Nick Miller sang gitaris terlibat konflik berkepanjangan. Berikut adalah kronologi permasalahannya. Saat sedang menulis materi untuk album baru di akhir tahun 2015, terungkap bahwa manajer bisnis band yang juga merupakan ayah dari keyboardis Kyle Simmons telah menggelapkan dana band sebesar lebih dari $200.000. Meskipun uang tersebut akhirnya dikembalikan dan masalah diselesaikan secara hukum, kepercayaan di antara para anggota band benar-benar hancur. Pasca dikembalikannya uang tersebut, terdapat perbedaan pendapat pula antara Jackmin dan juga Nick terkait pengelolaan uangnya.
Lanjut di awal tahun 2016, Jagmin memutuskan untuk rehat dari tur demi menemani istrinya yang sedang hamil. Keputusan ini awalnya disepakati bersama, tapi Jagmin merasa nggak didukung nih secara publik oleh Nick. Setiap upayanya untuk mengklarifikasi kabarnya ke fans lewat media sosial selalu diblokir oleh Nick. Hal ini membuat Jagmin merasa dikucilkan dan tidak dihargai. Kemudian pada bulan Maret tahun 2017, Jagmin terkejut saat mendapati dirinya dikeluarkan dari admin Facebook band A Skylit Drive. Gak lama setelah itu, Nick memposting bahwa Jagmin gak lagi menjadi bagian dari band A Skylit Drive. Nick juga menambahkan bahwa keputusan tersebut bersifat mutual. Akan tetapi, Jagmin membantah pernyataan Nick tersebut dan menyatakan bahwa dia dipecat secara sepihak dan tidak pernah berniat untuk hengkang dari band. Setelah dikeluarkan dari A Skylit Drive, Jagmin membentuk proyek baru bernama Signals bersama Joe Cleans dari band Of Mice and Men. Meskipun secara hukum dia masih punya hak atas nama band A Skylit Drive, Jagmin memilih untuk tidak menggunakan nama band itu untuk sementara waktu demi menghormati warisan dari band itu sendiri. Selain itu, Jagmin juga mengungkap bahwa selama dia berada di band A Skylit Drive, dia sering merasa dibully dan tidak nyaman. Jagmin juga menambahkan bahwa selama ini dia bertahan semata-mata karena butuh penghasilan. Tragisnya, hal ini berdampak pada kondisi fisik serta mental Jagmin. Sementara itu, Nick Miller nggak banyak bicara soal hal ini. Setelah mengumumkan Jagmin keluar, dia sempat menyebut bahwa band A Skylit Drive sedang menyiapkan materi baru. Tapi hingga bertahun-tahun kemudian, nggak ada kabar kelanjutannya dari materi baru tersebut. Fast forward ke awal tahun 2022, Nick Miller dan para anggota asli A Skylit Drive dari era She Watched the Sky, termasuk Jordan Blake, mengumumkan reuni untuk merayakan 15 tahun debut mereka di dunia permusikan. Mereka bahkan dijadwalkan tampil di Swan Fest. Anehnya, mereka tidak mengajak Jagmin dalam perayaan ini. Awalnya, fans beranggapan bahwa Jagmin sedang sibuk dengan proyek band barunya yang bernama Signals. Tapi keanehan terjadi beberapa hari setelah perayaan reuni tersebut diumumkan, ketika tiba-tiba Jagmin mengganti nama halaman Facebook band Signals kembali menjadi A Skylit Drive. Bahkan, dia juga merilis lagu baru yang kemungkinan berasal dari sesi demo Signals. Hal ini dianggap sebagai usaha Jagmin untuk mengklaim kembali nama A Skylit Drive, yang memicu konflik dengan para pendiri awal. Seolah menjilat ludahnya sendiri, Jagmin juga menggugat secara hukum atas penggunaan nama band A Skylit Drive, memaksa formasi lama menggunakan nama OG A Skylit Drive untuk promosi mereka. Alasan mengapa Jagmin melakukan ini karena dia itu merasa udah bersusah payah mempertahankan band ini, bahkan ketika para personil asli memutuskan keluar di tahun 2012 dan 2014, sehingga dia tidak sudi jika para personil yang dulu memutuskan hengkang malah seenaknya reuni dengan menggunakan nama A Skylit Drive. Disclaimer ya guys, ini POV dari Jagmin ya. Di tengah konflik hukum yang sedang berlangsung, Jordan Blake mengalami serangkaian tragedi pribadi. Ibunya meninggal, rumahnya terbakar, dan istrinya wafat karena overdosis. Nah, di tengah situasi ini, beredar laporan bahwa Jagmin dan istrinya yaitu Lindsay mengejek Jordan dan mendiang istrinya di media sosial, serta menyebutnya sebagai pecandu mati karena fentanyl. Naasnya, pada tahun 2023, Jordan Blake meninggal dunia. Banyak penggemar menyalahkan tekanan yang ia alami termasuk dari konflik hukum dan ejekan publik yang dia terima. Setelah kematian Jordan, Jagmin dilaporkan mengirimkan permen Paskah ke keluarga Jordan yang oleh banyak fans dianggap tidak tulus dan juga manipulatif. Saat ini, kedua versi A Skylit Drive berjalan masing-masing. Jagmin dengan formasi barunya dan OG A Skylit Drive dengan Nick Miller dan formasi awalnya.
Sayangnya, karena ego, trauma, dan konflik yang tak kunjung reda, kecil kemungkinan akan ada rekonsiliasi di antara mereka. Sebagai penggemar, tentu menyedihkan melihat band dengan potensi besar seperti A Skylit Drive hancur oleh drama internal. Apalagi lagu-lagu mereka begitu berarti bagi banyak remaja dan dewasa muda di era MySpace dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys, kronologi lengkap konflik internal yang menghancurkan A Skylit Drive. Gimana menurut kalian guys? Apakah masih ada harapan mereka bakalan rujuk atau berdamai? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys, biar gua makin semangat bikin konten musik era 2000-an yang penuh dengan nostalgia. Kalau gitu, sampai jumpa di video gua berikutnya ya guys. Adios.